Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu biha al-'uqad wa tufarriju biha al-qurab wa tuzilu biha ad-darar wa tuhawwinu biha al-umura si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum darsu fiqhil muamalat min kitabil faraid. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani, dan Allah selalu melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga Allah lancarkan setiap urusan yang akan kita lakukan, dan Allah selalu berkahi setiap kebaikan dan setiap amalan yang kita perbuat, ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma sur 'aiba syayikhina 'anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang babul hajbi, ya, babul hajbi, ya, atau yang sering kita dengar itu ada mahjub, ada hajib, ada juga hijab, ya, istilah-istilah yang sering kita dengarkan di bab al-faraid atau di bab warisan, ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa saja, mulai dari definisi warisan, kemudian ada juga hal-hal atau hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan secara mutlak, ya. Ada juga al-qatl, kalau seseorang itu membunuh, ya, seorang itu membunuh, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh tersebut. Kemudian kalau orang itu berbeda agama juga tidak bisa mendapatkan warisan daripada orang yang mewariskan tersebut. Kemudian ada juga telah kita bahas siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan warisan atau ahli waris daripada si mayit, ya. Ada juga yang mendapatkan al-furud al-muqaddarah fi kitabillah, dari mulai an-nis, kemudian ada juga ar-rubu, ada as-sumun, thulutsain, thulus, wa kadzalika as-sudus. Ada juga yang namanya ashabul asabah, ya. Asabah ada al-asib bi nafsihi, ada juga al-asib bi ghairihi, ada juga al-asib ma'a ghairihi, ya. Dan kemarin juga kita telah mengetahui siapa saja ahli waris daripada perempuan, yang mana berjumlah 10 orang, ya. Kemudian ada juga ahli waris dari laki-laki kurang lebih berjumlah 15 orang, dan kemudian siapa saja yang berhak mendapatkan furud muqaddarah, dan ada juga yang hanya bisa mendapatkan daripada asobah, yang mana bisa mendapatkan seluruhnya jika dia sendiri dan tidak ada yang menghalanginya. Kemudian jika ada yang ahli waris yang lain, maka dia bisa mendapatkan sisa daripada harta warisan yang telah dibagikan kepada ashabul furud al-muqaddarah. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang babul hajib. Al-hajib sendiri di sini ada qala ba'duhum haramun 'ala man lam ya'rif babal hajbi an yuftiya fil faraid. Ada sebagian yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang yang belum mengetahui tentang bab al-hajab atau babul hajbi di dalam faraid untuk memfatwakan atau an yuftiya fil faraid, untuk memfatwakan hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Maka babul hajib di sini sangat penting untuk dipelajari, ya. Ya, kemudian apa sih yang dimaksud dengan al-hajbu di sini, ya? Al-hajbu secara bahasa diartikan adalah al-man'u was-satr. Al-man'u adalah mencegah, as-satr adalah menutup. Ya, jadi secara bahasa saja sudah menghalangi, mencegah atau menutup. Kemudian secara syar'an, man'u man qama bihi sababul irthi minal irthi imma bil kulliyah aw min awfari hadzaihi. Fal awal hajbu hirman wa tsani hajbu nuqsan. Ya, jadi yang disebutkan di sini adalah al-hajab atau hijab
di dalam bab warisan adalah yang mana terhalangnya seseorang yang harusnya dia bisa mendapatkan warisan, ya. Jadi terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan yang mana sebenarnya dia berhak mendapatkan warisan karena ada sebab-sebab tertentu, ya. Karena atau ada dia bisa mendapatkan hanya sebagiannya atau dia tidak bisa mendapatkan sama sekali karena ada sebab-sebab orang yang lebih berhak menerimanya daripada dia. Bisa dipahami ya? Itu disebut dengan hijab. Hijab itu sendiri tadi artinya apa? Al-man wa satir. Jadi tidak bisanya atau terhalangnya seseorang mendapatkan warisan yang mana sebenarnya dia bisa mendapatkan warisan secara penuh atau misalkan meskipun tidak penuh karena ada sebab-sebab, misalnya ada yang lebih berhak menerima warisan daripada dia. Ya, kemudian hijab di sini, al-hajab di sini dibagi menjadi dua. Ada juga hajbu hirman, ada hajbu nuqsan. Ya, hajbu hirman yang akan kita pelajari pada hari ini adalah hajbu hirman. Hajbu hirman ini apa? Hajbu hirman adalah man'u syahsi minal irthi bil kulliyah wa huwa mabniyun ala qa'idataini wa huma. Ya, jadi hajbu hirman ini adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan secara keseluruhan. Jadi dia tidak bisa mendapatkan warisannya sama sekali. Ya, itu bagaimana? Misalnya di sini hajbu hirman itu kan haram gitu ya, tidak bisa mendapatkan warisannya sama sekali. Biasanya adalah mabniun, didasarkan di atas dua kaidah. Yang pertama, kullu man adla biwasitatin hajabat hutil kal wasitah illal akhlium. Ya, ada yang pertama, kaidah yang pertama adalah setiap orang yang perantaranya lebih dekat kepada si mayit, dia bisa menghalangi orang yang perantaranya lebih jauh kepada si mayit. Contohnya seperti apa? Misalkan seseorang wafat dan meninggalkan ibnu ibn adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan meninggalkan ibnu adalah cucu laki-laki dari cucu laki-laki. Ya, jadi di sini posisinya ibnu bisa menghalangi ibnu ya untuk mendapatkan warisan. Karena apa? Karena ibnu dengan ibnu wasitoh ya atau perantara yang lebih dekat kepada si mayit adalah ibnu. Maka ibnu di sini tidak berhak mendapatkan warisan atau dia terhalangi. Ya, kemudian yang kedua darajatul usubah atau derajat daripada asobah. Kemarin kita telah belajar derajat atau prioritas yang menjadi pemilik daripada asobah. Ya, yang pertama adalah apa? Ada al-bunuwah, adalah jalur anak. Kemudian yang kedua ada al-ubuwah. Ya, yang ketiga ada al-jududah wal ukhuwah. Yang keempat ada ibnul ukhuwah, kemudian ada umumah ya, kemudian ada al-wala, dan kemudian ada juga baitul mal. Ya, jadi ketika darajah usubahnya itu lebih jauh daripada si mayit, maka dia bisa terhalangi dengan darajah usubah atau ahlu asobah yang lebih dekat kepada si mayit. Contohnya seseorang wafat meninggalkan ada anak dan juga ada saudara kandung. Mana yang lebih didahulukan, anak atau saudara kandung? Ketika kita melihat darajah usubah tadi, al-bunuwah atau jalur anak berada di posisi pertama, kemudian al-ukhuwah berada di posisi ketiga. Maka yang didahulukan adalah al-ibn atau anak. Ya, jadi di sini ikhwah atau saudara sekandung terhalang oleh adanya ibn atau adanya anak karena darajatul usubahnya lebih tinggi daripada ukhuwah itu. Bisa dipahami ya. Atau ada juga tadi ibnu ya, ada ibnu maka yang terhalang atau yang tidak mendapatkan warisan adalah ibnu. Bisa dipahami sampai di sini. Atau ada juga akhun syakik dan ada akhun liab. Ya, misalkan akhun syakiknya sudah asobah, maka akhun liab karena derajatnya atau
yang mana yang lebih kuat, yang sekandung atau sebapak? Otomatis yang sekandung. Maka yang sekandung bisa menghalangi akhun li'ab, gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Nah, kemudian tadi istilah-istilah yang harus diingat dari babul hajab adalah yang pertama adalah mahjub. Mahjub itu adalah orang yang terhalang mendapatkan warisan. Itu disebut dengan mahjub. Kemudian orang yang menghalangi seseorang mendapat warisan disebut dengan hajib, ya, bisa dipahami hajib. Kemudian yang ketiga adalah hijab. Hijab di sini artinya adalah keadaan menghalangi seseorang mendapatkan warisan tersebut. Jadi kayak tadi akhun syakik dan ada akhun li'ab. Siapa yang menjadi hajib? Yang menjadi hajibnya adalah akhun syakik. Siapa yang termahjub? Yang termahjub adalah akhun li'ab. Jadi al-akhu asy-syakik yahjubul akh li'ab li'annahu aqwa minal akh li'ab. Bisa difahami ya sampai di sini. Kemudian dhabitun man la yuhjab hirmanan minal warasah. Kemudian ada ahli waris yang mana dia tidak akan termahjub sama sekali dengan hijab hirman di sini, atau ahli waris ini akan tetap mendapatkan warisan, ya. Paling juga kalau misalkan dia termahjub atau terhalang itu karena beberapa hal dia bisa mendapatkan separuhnya, tapi dia tidak bisa untuk tidak mendapatkan warisan, ya. Atau seseorang yang tidak akan termahjub di dalam warisan ini ada 6. Yang mana 6 itu adalah al-abawani. Al-abawani itu adalah ayah dan ibu. Kemudian ada az-zaujani. Az-zaujani ini adalah suami dan istri. Kemudian ada ibn dan juga bin, ya. Ada ibn dan juga bin. Maka keenamnya ini dia tidak akan terhijab hijab hirman. Tetapi paling kalau ada keadaan yang menyebabkan dia terhalang, dia hanya terhalang untuk mendapatkan separuhnya saja, ya, bukan untuk tidak sama sekali mendapatkannya. Jadi yang keenam tadi ini itu tidak termahjub hijab hirman. Tetapi selain keenam ini, selain abawani, zaujani, ibn dan ibin, itu bisa termahjub secara mahjub hirman atau tidak sama sekali mendapatkan warisan. Bisa difahami sampai di sini ya. Kemudian pembagian yang kedua adalah hajab nuqsan. Hajab nuqsan insyaallah akan kita pelajari besok, ya. Jadi hajab tadi ada yang hajab hirman, yang mana hajab hirman ini seseorang itu sama sekali tidak dapat mendapatkan warisannya. Misalkan tadi harusnya ukhtun syaqiqah bisa mendapatkan 1/6, 1/2 atau setengah, tapi karena ada usubah yang lebih kuat, maka dia tidak bisa mendapatkan sama sekali bagian yang harus dia dapat. Itu namanya hijab hirman, ya. Kafana hadza, jangan lupa untuk mengumpulkan catatan pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini, amin. Ya, apabila ada kekurangan atau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan langsung ke WhatsApp saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.